Geger, wanita ini bongkar bad track record dari Capres 2024. Dirinya sebut kali ini bukan memilih yang terbaik tapi mencegah yang terburuk. Begini penjelasannya. Kalian tahu nggak, pemilihan presiden kali ini bukan memilih yang terbaik untuk jadi presiden, tapi mencegah yang terburuk untuk jadi presiden. Tahu nggak kenapa? Karena pemilihan kali ini beda dengan pemilihan sebelumnya. Di sini kita nggak bisa menolak fakta ya, bahwa ketiga capres ini punya track record mereka masing-masing. Pak Ganjar dengan yang terkenal korupsi, wadasnya, ketidakberhasilannya memimpin Jateng, beliau yang suka ngenyek orang lain dan profesi orang lain secara terang-terangan, emosionalnya, pun termasuk juga Bapak Prabowo yang terkenal lekat dengan isu penculikan, beliau yang terkenal kasar, terkenal ambisius dan lain sebagainya, pun termasuk juga Bapak Anies yang terkenal suka memainkan politik identitas, korupsinya, ketidakberhasilannya memimpin Jakarta, dan manipulatifnya beliau, pengkhianatan beliau, dan lain sebagainya. Itu semua fakta yang ada, yang terjadi, dan pernah terjadi. Jadi kita tidak bisa menolak fakta itu. Dan kalau kalian mau tahu pilihan saya jatuh kepada siapa, ini saya tuh sempat golput ya, sebelum akhirnya saya punya pilihan capres mana yang akan saya coblos nanti tanggal 14 Februari. Karena saya nggak mau suara saya itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, akhirnya saya nyari tahu informasi soal ketiga capres ini, mau nggak mau. Saya nyari tahu dan pilihan saya jatuh kepada Bapak Prabowo. Yaitu yang terkenal dengan isu penculikan, saya milih Bapak Prabowo untuk mencegah yang terburuk menjadi presiden. Singkatnya ya, kejadian kelam itu tuh tidak dipimpin oleh prajurit. Jadi pada saat itu Bapak Prabowo adalah seorang prajurit. Ya betul sih, pemimpin prajurit. Tapi ada orang yang lebih atas lagi yang memerintahkan momen itu. Jadi bukan karena beliau mau melakukan dengan senang hati. Beliau tuh diperintah. Dan sifatnya prajurit adalah mengikuti perintah. Ya kan? Jadi ya you know what I mean lah. Dan saya juga hampir memilih Bapak Ganjar dan Bapak Anies. Jadi kalau Pak Anies tuh ya, Pak Anies tuh unik banget. Pada awalnya saya tuh nyari tahu soal Pak Anies dan beliau memang suka melakukan politik identitas. Awalnya saya ngeliat videonya tuh dari pengikutnya yang bilang kalau nggak milih Pak Anies, keislamannya patut dipertanyakan. Itu janggal ya menurut saya. Tapi saya pikir mungkin ini cuma pengikutnya, bukan presidennya. Tahu-tahu ternyata presiden juga begitu. Bahkan ada video, ada orang azan 4 arah mata angin dan di atas panggung itu ada Bapak Anies dan Caimin berdiri menghadap orang adzan 4 arah mata angin itu menurut saya aneh banget ya. Dan saya tuh mikirnya gini, Indonesia itu tidak hanya Islam. Saya nggak ngebayangin kalau presiden kita ini orang yang itu seperti itu ya, yang bahkan mohon maaf nih sebelumnya, pada beberapa waktu yang lalu itu ada sholawatan di salah satu desa, dan sholawatan itu yang harusnya diisi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi diisi kata-kata Caimin nomor siji, Caimin sukses, pilihlah Caimin dan lain sebagainya. Itu dikumandangkan di sholawatan. Jadi itu buat saya muak karena sasaran Anies atau Amin ini adalah orang-orang yang nggak tahu apa-apa, orang pedesaan. Jadi menurut saya mereka tidak bisa dipilih untuk jadi presiden. Pun termasuk juga Bapak Ganjar. Dari awal sebenarnya saya juga udah nggak suka karena saya nggak, mohon maaf ya Bu Mega, tapi saya nggak memilih PDI. Jadi ya itu alasan utama saya. Saya melihat polanya Bapak Jokowi dulu. Jadi kalau Bapak Ganjar jadi presiden kita udah tahu lah ya endingnya seperti apa. Dan ketika saya milih Bapak Prabowo itu saya dikuatkan dengan Gibran. By the way saya dulu kuliah di Solo, jadi saya tahu perubahan Solo itu seperti apa. Dan Mas Gibran itu bukan yang menye-menye atau suka menjaga image itu ya. Mas Gibran itu cenderung kayak wes lah, gak penting yo wes gitu. Yes, wong Jawa piyalah lah wong Jawa kan. Jadi ya maka dari itu pilihan saya jatuh kepada Bapak Prabowo. Pun termasuk juga itu semua dikuatkan dengan para orang-orang pintar seperti Mbak Najwa Shihab dan para ulama yang memilih Bapak Prabowo. Meskipun ya ada ulama yang memilih Anies, tapi saya lihat pola beliau yang memilih Anies dengan yang memilih Pak Prabowo ini berbeda. Jadi lebih baik memilih Bapak Prabowo untuk mencegah yang terburuk menjadi presiden.